Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Amma ba'd. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di season kesekian ya. Season kesekian untuk channel YouTube. Jadi kalau untuk hariannya sebetulnya nggak ada season-season. Kalau YouTube ini mungkin season ke-14. Season ke-14. Ngantuk dia tuh. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang, diberi kesempatan untuk ngaji ya. Ngaji dalam konsep tentu saja ngatur jiwa, nepakno hati, pikiran, dan semua sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terkadang apa ya, karena yang diceritakan ya masih berkisaran dengan itu juga, tinggal mungkin lancar gaji karena diulang menjadi sifat manusia tentu ya. Kadang-kadang al-iman yazid wa yanqus, iman itu kadang bertambah dan berkurang. Bertambahnya tentu saja dengan amal-amal soleh, tambah juga keyakinannya tambah kuat, berkurangnya ya sebaliknya. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang memang sudah sampai kepada Allah, usul kalau dalam dunia tasawuf, syuhud atau ma'rifat dan lain sebagainya, maka keimanan mereka adalah keimanan yang insya Allah tetap ya. Nambahnya cerita dunia yang nggak nambah keimanan, kurangnya cerita dunia juga tidak mengurangi keimanan, karena itu sudah menjadi keniscayaan dalam kehidupan dunia. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'. Sungguh setiap kamu akan kami uji. Wala nabluwannakum, sungguh kamu akan kami uji. Bisyai'in minal khauf, dengan sesuatu seperti rasa takut, khawatir, gelisah, gundah, gulana, dan lain sebagainya. Wal ju', juga diuji dengan kelaparan. Artinya cemana ya, besok cemana ya, masih bisa berlanjut tidak, bisa makan tidak, apalagi kondisi sekarang sedang seret. Wa nafsi minal amwal, kekurangan harta benda, kurang pendapatan, kurang penghasilan, atau sawit terai dan lain sebagainya ya. Ikan asin ya kan, di teri payah gitu. Wa nafsi minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa, kehilangan orang-orang yang kita cintai, keluarga ada yang meninggal, tumpuan harapan pula di keluarga meninggal pula. Nah itu dia. Wa naqsi minal amwal wal anfus wat tamarat, kekurangan bahan-bahan pangan, buah-buahan dan lain sebagainya. Kemudian wa basyiris sabirin, tapi kata Allah, beri kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Kita ulang ayatnya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarah wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kamu dengan rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa,
bahan-bahan panganan, buah-buahan lain dan lain sebagainya. Wa basyiris sabirin. Tapi beri kabar bagi siapapun yang jiwanya sabar. Siapa orang-orang yang bersabar itu? Alladzina idza asabathum musibah. Al-Baqarah 156 kelanjutannya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka-mereka yang diuji dengan kekurangan-kekurangan tersebut, mereka meyakini. Karena inna itu adalah harfu takkid, ada keyakinan di situ. Innalillah, sesungguhnya kami, kita semua ini milik Allah. Kita yakin gak itu? Betapa saya milik Allah, istri saya milik Allah, anak saya milik Allah, pekerjaan, apapun yang saya miliki, itu semua milik Allah. Innalillah, di situ ada harfu takkid. Semuanya memang sungguh, inna itu sungguh, kita dan semua ini, kita dan semua yang kita lihat, semua yang sedang kita urusi, semua yang sedang kita kerjakan, semua yang sedang kita upayakan, semua milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada, semua milik Allah kembali kepada Allah lah. Wong kita saja milik Allah, apalagi yang di luar diri kita ya. Istri, suami, itu milik Allah. Kalau Allah mau ambil, anak milik Allah, bukan milik kita. Inna, sesungguhnya kita, semua milik Allah. Begitu juga apa yang bersama kita, itu semua milik Allah. Dan akan kembali kepada Allah. Nggak akan ada yang kembali kepada kita. Semua milik Allah kembali kepada Allah. Nah, hanya dengan memahami itu kita bersabar. Ayat sebelumnya wabasyiril sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka-mereka yang bersabar. Kesehatan bukan milik kita, milik Allah. Sewaktu-waktu bisa diambil. Rezeki yang lancar, ilmu milik Allah. Kekuatan milik Allah. Kelapangan milik Allah. Apalagi kebahagiaan milik Allah. Sewaktu-waktu bisa Allah ambil. Kalau milik kita, kita bisa pertahankan. Kalau sehat itu milik kita, kita bisa aja nggak sakit. Tapi ternyata itu bukan milik kita. Itu menunjukkan, itu punya Allah. Kalau mau Allah ambil sebentar, maka kita sakit. Artinya kesehatannya kita diambil atau dikurangi sedikit. Karena itu punya Allah. Kelapangan rezeki juga demikian. Itu milik Allah juga. Ya. Nah, maka bersabarlah, kata Allah. Siapa mereka yang bersabar itu? Yang paham. Alladzina idza asabathum musibah, adalah mereka-mereka yang ketika dikurangi hal-halnya itu tadi atau diambil apa-apa yang Allah bilang dalam Quran surah Al-Baqarah 155 tadi. Qalu, mereka berkata, iyalah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, memang semua punya Allah lah, dan kepada Allah lah semua kembali. Siapa yang bisa berlapang dada dengan itu? Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim, atas mereka, mereka itu, atas mereka, salawatum mir rabbihim, Allah berselawat, akan memberikan keberkahan. Salawatum mir rabbihim wa rahmah, juga rahmat dan kasih sayang. Artinya akan Allah gantikan apa yang Allah ambil itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ini ayatnya. Terus masalahnya di mana? Kan ada masalah. Kalau Allah ambil kemudian dalam ayat ini dibilang akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Alhamdulillah. Artinya kan nggak ada masalah. Apapun yang Allah ambil, akan Allah ganti yang lebih baik. Itu artinya kalau apapun yang diambil Allah dari kita, atas pengambilan itu kita bersabar, kan begitu ya. Ulaika alaihim, maka bagi mereka salawatun min rabbihim, keberkahan, warahmah, dan rahmat. Artinya Allah janji Allah dalam ayat ini akan Allah ganti lebih baik. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan senantiasa
di dalam petunjuk Allah. Jadi dari ayat ini ada satu hal yang bisa kita pelajari, bahwa ujian, musibah, kekurangan atau hal-hal yang kita rasa tidak enak dalam hidup ini, ya kan, kalau disikapi dengan sabar, pastinya akan diganti dan dengan yang lebih baik. Dan kalau kita melihat ayat ini, salah satu jalan mendapatkan rahmat dan keberkahan dan supaya selalu dalam petunjuk Allah adalah dengan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Nah, salah satu jalan. Orang kalau dari ayat ini, orang mau dapat rahmat, mau dapat keberkahan, tapi tidak diuji, tidak bisa. Kan begitu. Artinya di sini ada ujian, kemudian orang itu sabar, barulah Allah beri keberkahan, beri rahmat, dan orang itu akan selalu dalam petunjuk Allah. Dari ayat ini artinya demikian. Jadi kayak berapa ya kemarin atau orang main sekarang? Ya kemarin malam kan begitu. Malam Kamis ramai di sini. Ada 2 keluarga dari Mayang Sangkat dibawa Pak Letri. Pertama adiknya udah pernah kemari, ya sakit asam lambung, udah berobat kemana-mana dari 2017. Jadi sudah 3 tahun tidak menemukan kesembuhan. Pernah datang adiknya sebelumnya sekali kemarin, kita cerita. Kemudian dia rasa enakan. Kemudian datang malam Kamis kemarin, dia bawa abangnya, penyakitnya juga sama. Dan tadi sore dia barusan dari rumah. Awalnya dia mau kemari pagi, cuman saya bilang, oh pagi ada takziah, di sini ada orang meninggal. Kalau begitu sore lah atau malam, saya bilang. Kemudian kalau malam dia takut pulangnya kan kemalaman, jauh Mayang Serkat. Maka karena kemarin mereka pulang memang malam, 1:30 baru bubar dari sini. Maka mereka sore. Apa saya bilang sekarang? Kalau mau apa ya, samanya seperti situ punya masalah atau situ punya penyakit. Satu hal yang harus dipahami, saya bukan dokter, saya bukan tabib, apalagi saya itu dukun, bukan. Saya juga nggak bisa menyembuhkan. Tapi kalau orang datang kemari, saya hanya kasih saran, coba kembali kepada Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah. Karena yang ngasih penyakit itu Allah, dan yang menyembuhkan juga Allah, cuma yang bisa. Kalaupun kemudian kemari orang jadi lapang, masalahnya jadi di lapangan Allah, itu bukan saya yang melapangkan, pasti Allah yang melapangkan. Karena apa? Karena dia membuka dirinya untuk Allah. Itu saja. Maka saya bilang juga demikian. Tinggal kalau mau menerima Allah dan kalau mau yakin kepada Allah, ya abang dan istri juga keluarga dan lain sebagainya, ya harus meninggalkan keyakinan selain Allah, baru bisa kan. Orang datang minta nasihat, kepingin ditangani, tapi dia masih mempertahankan pola yang lama, dia nggak ikut apa yang kita yakini, kan nggak bisa. Maka prosesnya itu tergantung secepat apa dia yakin kepada Allah, maka secepat itu juga Allah akan memberikan dampak, pengaruh atau efek yang jelas kepada orang tersebut. Fa'in atani masyan ataituhu hirwalatan. Kalau hambaku itu mendekatiku berjalan, maka kata Allah, aku akan mendatanginya berlari. Sama dengan apapun masalah yang sedang situ hadapi, dalam konsep apapun, pekerjaankah, kejiwaankah, pemikirankah, apalagi kehidupankah, rumah tanggakah, hablum minanaskah, hubungan sesama manusiakah, mau selesai cepat, satu-satunya cara ya cepat-cepat pindah jalur, pindah ke jalur yang memang tidak yakin kepada selain
Allah. Lepaskan semua yang membebanimu, datangi siapa yang bisa melepaskan beban itu. Dan itu cuma Allah. Lepaskan semua yang menakutimu, datangi kekuatan yang tidak ada tandingan lagi di atas kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tepat tidaknya itu tergantung keyakinan. Saya tadi kasih cerita sama mereka. Dulu ayah saya tuh juga dalam kondisi apa ya, terpuruk sebelum mengenal ini. Wah, sakit juga, berubah kemana-mana. Kemudian mengenal mendiang. Wah, yakin sama Allah. Cuman itu bahasanya dulu. Tapi memang ayah itu memang yakin deh. Pagi bangun tidur lompat dari tempat tidur. Padahal sebelumnya kondisinya lemah. Secepat itu kita yakin kepada Allah, maka secepat itu juga Allah angkat apa yang menjadi beban dan permasalahan kita. Lah, malam itu ketika kakak itu cerita, ambil cerita saya tang ting tung, dia pertama datang lemah, letih, lesu karena sakit kan. Saya cerita tang ting tung. Di tengah cerita itu saya sudah melihat kalau raut wajah dan mukanya sudah mulai seger ya, sudah mulai meriah. Cuman kak, udah ada kurang ya? Ya Pak Ustaz. Nah, kenapa? Saya bukan. Karena dengan cerita itu dia mendapatkan kembali keyakinannya. Sahabat, cerita saya itu bertujuan supaya setiap orang mendapatkan kembali keyakinannya kepada Allah. Yang mungkin selama ini keyakinan itu tertimpa, tertutup oleh banyak hal-hal dalam hidup ini. Pemikiran, kebutuhan, tuntutan hidup, dan lain sebagainya. Cerita saya itu adalah jalan supaya setiap orang mendapatkan kembali keyakinannya kepada Allah. Ketika orang sudah mendapatkan kembali keyakinannya kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan pertolongan Allah, jaminan Allah, perlindungan Allah, dan segala hal yang memang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang yakin kepada Dia. Secepat itu. Tapi semakin lama kita memulihkan keyakinan kita, maka semakin lama permasalahan selesai, semakin lama penyakit selesai. Semakin lama kita pulihkan, semakin lama, semakin cepat, maka semakin cepat. Maka akhirnya semua tergantung dan kembali kepada diri kita masing-masing. Wong pada dasarnya, kalau kita mau cerita penyakit, masalah atau apa saja itu apa ya kita bilang, salah satu bentuk daripada atau simbol atau tanda yang menunjukkan betapa jiwa kita sedang berontak. Jiwa kita itu kan ruh kita dari Allah ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ruh kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Tapi itu nggak cuma mati. Karena dia berasal dari Allah, dia ingin senantiasa dikembalikan kepada Allah. Tapi kita nggak peduli. Kita sibuk mikiri kebutuhan, kita sibuk mikiri tuntutan, kita sibuk mikiri keinginan dan hasrat-hasrat kita yang selain Allah. Maka dia berontak. Pemberontakan itu bagaimana? Dengan membuat salah satu organ di tubuhmu sakit. Nggak betul tidak? Entah sakit perut, baru Allah. Udah. Wong dia ingin kita itu menyebutkan nama Allah. Maka dulu saya pernah bilang, penyakit itu salah satu pemberontakan jiwa atau rohani atau spiritual kita kepada kita yang selalu tidak konsen atau tidak fokus kepada Allah. Itu esensi penyakit. Maka disakiti perutmu. Yang menyakiti siapa? Ya jiwa dan rohmu sendiri sebenarnya. Dihantam pikiranmu supaya apa? Supaya kau mengembalikan dia kepada Allah. Ketika kita Allah, ya udah dia balik, dia udah tenang gitu. Maka orang yang dalam kondisi berat, kondisi sakit, kalau dia kembali kepada Allah, otomatis rasa sakit dan bebannya mesti berkurang.
Itu secara psikologi seperti itu. Apalagi kalau dia total kembali kepada udah nggak terasa lagi. Mudah-mudahan. Nah, maka cerita-cerita begini pun sambil cerita tanpa sadar kan setiap jiwa itu terkoneksi kepada Allah. Cerita didengarkan. Oh iya, terus masing-masing hatinya kan cerita sama Allah. Itu artinya sudah kembali kepada Allah. Maka otomatis dengan cerita itu lapang, atau mendengarkan cerita inilah lapang. Padahal tadinya mungkin banyak pikiran, banyak beban, gitu duduk sini kita cerita, kita besarkan Allah. Akhirnya jiwamu pun kan kembali kepada Allah. Ketika sudah kembali kepada Allah ya sudah lapang. Otomatis terjadi lapang itu. Hatta bukan tidak mungkin kalau sakit pun otomatis berkurang berangsur sehat. Bahkan bukan tidak mungkin total bisa hilang. Karena sudah kembali. Nah, tinggalkan aktivitas mengembalikan jiwa itu harus dibiasakan, tidak hanya di forum tapi di luar. Seringlah cerita di dalam diri kepada Allah. Orang yang sering cerita jiwanya kepada Allah berarti orang yang selalu terkoneksi kepada Allah. Orang yang selalu tersambung kepada Allah, orang yang akan diberi kekuatan Allah untuk menjalani atau menghadapi masalah apapun dalam hidup ini. Bahkan hampir kita bilang suatu saat tidak ada masalah, karena orang yang connect sama Allah itu alamal insan malam ya alam. Allah ajarkan apa yang dia tidak tahu. Sebodoh apapun kalau diajari Allah kan pintar. Sepintar apapun kalau ditutupi Allah goblok. Betul tidak? Kuncinya sekarang ditunjuki atau tidak, dijagakan Allah atau tidak, dilindungi atau tidak. Kurang ilmu kita, kurang strategi kita. Kalau nggak dilindungi Allah pasti hancur dan binasa. Dan nggak perlu pintar, nggak perlu strategi, tapi dilindungi Allah selamat. Artinya kuncinya kan Allah. Bukan berarti kemudian ilmu tidak penting, bukan berarti kemudian rencana tidak penting, bukan berarti kemudian buat planning itu, buat strategi itu nggak penting. Tapi bukan itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan tetap Allah. Strategi, rencana, paten. Tapi kalau tidak diturunkan perlindungan dan penjagaan Allah, pasti hancur dan binasa. Tanpa strategi pun, tanpa perencanaan, kalau dijagakan Allah, pasti berhasil. Nah, untuk mendapatkan perlindungan, penjagaan, kuasa, pemberian, apa saja yang dari Allah, syaratnya satu, connect sama Allah, terhubung dengan Allah. Arti terhubung itu nggak mesti setiap saat kita subhanallah, enggak. Itulah jiwa sambil melaksanakan aktivitas kita cerita, ya Allah, apa banyak kan? Sambil naik kereta cerita. Saya kalau sambil naik kereta ngelamun kecelakaan. Tapi kalau sambil naik kereta cerita sama Allah, enggak. Bahkan kalau terjadi hal-hal di luar keinginan kita pun kita selamat. Karena ada penjagaan. Itulah uzkurni askurku. Ingat aku ingat kamu selamat. Sambil merencanakan sesuatu kita cerita sama Allah. Kalau sambil merencanakan sesuatu kita tidak cerita sama Allah, mungkin belum tentu rencana itu berhasil. Tapi sambil rencanakan cerita sama Allah, kalaupun rencana itu tidak berhasil, kita selamat. Selamat dari rencana yang gagal itu. Gitu. Kalau tidak, sulit. Ya. Inti dari segala sesuatu tetap kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Oke, kita break sejenak.